Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Ayogustiara dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A dengan NIM 19218.002. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Mari disimak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Pesawat sederhana merupakan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pekerjaan kita. Terdapat beberapa jenis-jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama, letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama adalah gunting, tang, palu, linggis, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Pengungkit jenis kedua, letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis kedua adalah pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemecah kemiri, dan lain-lain. Pengungkit jenis ketiga, letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah alat pancing, pinset, stapler, dan lain-lain. Keuntungan mekanis yang didapat dari pengungkit jenis pertama, panjang lengan beban dan panjang lengan kuasanya bergantung pada posisi titik tumpunya, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari satu. Keuntungan mekanis yang didapat dari pengungkit jenis kedua, panjang lengan kuasa selalu lebih panjang daripada panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih besar dari satu. Keuntungan mekanis yang didapat dari pengungkit jenis ketiga, panjang lengan kuasa selalu lebih pendek daripada panjang beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih kecil dari satu. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan bertali yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Terdapat beberapa jenis-jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrolnya terikat pada satu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sumbu katrolnya. Contohnya adalah alat penimba air sumur. Katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Contohnya adalah alat pengangkat peti kemas. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampung katrol tetap. Bila ujung tali yang lain ditarik, maka beban akan terangkat. Keuntungan mekanis pada katrol tetap. Pada katrol tetap hanya terdapat satu penggal tali yang menahan, sehingga besar gaya kuasa untuk menarik beban sama dengan gaya berat beban. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol tetap adalah 1. Keuntungan mekanis pada katrol bebas. Pada katrol bebas, beban yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol dan beban serta katrolnya ditopang oleh dua penggal tali pada masing-masing sisi katrol, sehingga gaya berat beban ditopang oleh gaya kuasa pada dua penggal tali. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol bebas adalah 2. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk. Pada katrol majemuk, keuntungan mekanis ditentukan oleh banyak penggal tali penyangganya. Bidang miring.
Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Bidang miring memberikan keuntungan yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring dapat kita temukan dalam sejumlah perkakas, di antaranya adalah kapak, pisau, baut, dan sebagainya. Roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Pemanfaatan roda dan poros dalam kehidupan, di antaranya adalah pemutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat serutan pensil, bor tangan, dan sejenisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.